Langkah Presiden Joko Widodo menandatangani remisi kepada 115 napi termasuk dalang pembunuhan wartawan Radar Bali menuai polemik. Pemberian remisi ini dinilai tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers. Terlebih, kasus pembunuhan prabangsa menjadi satu-satunya kasus pembunuhan wartawan yang diselesaikan sampai tuntas oleh kepolisian. Kita kan punya banyak kasus wartawan terbunuh ya, yang sebagian besar itu pelaku utamanya tidak ada. Misalnya dalam kasus Udin, itu kan Iwi itu kan bukan pelakunya karena akhirnya dibebaskan. Terus malah sebagian besar kasus yang lain, kasus Timor Leste, kasus Elsa, itu kan nggak ada orang yang diadili. Nah, dan jadi ini kasus yang agak khusus dan menjadi concern kita karena ya ini jadi presiden yang bagus lah bahwa ada orang yang melakukan pembunuhan terhadap wartawan diadili secara layak dan dihukum secara pantas. Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan pemberian remisi bagi otak pembunuh wartawan di Bali sudah melalui mekanisme yang berlaku. Pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman juga merupakan salah satu alat untuk mengurangi sesaknya lapas di tanah air. Bahwa itu kejahatan yang dilakukannya, iya. Tetapi kan manusia ini ada perubahan, ada perbaikan. Remisi adalah merupakan mekanisme mekanisme pembinaan kita. Kalau seseorang di lapas tidak diberi remisi misalnya, tidak ada reward, mereka tidak ada gunanya berbuat baik. Mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak baik di sana, melawan, merusak dan lain-lain. Jadi mekanisme remisi adalah satu alat penting di lembaga pemasyarakatan. Selain polemik pemberian remisi dalam pembunuhan wartawan, sebelumnya wacana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir juga memancing kontroversi. Selain todingan politisasi Ba'asyir, sejumlah pihak mempertanyakan landasan hukum pembebasan, termasuk peran Yusril Iza Mahendra yang sebelumnya mewakili presiden. Kritikan juga datang dari mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Azumardi Azra. Azumardi menilai tarik ulur wacana pembebasan Ba'asyir nyaris blunder dan kontraproduktif. Ya itu saya kira ironis, tidak konsisten. Ya pada satu pihak sebetulnya kalau terorisme itu kan kejahatan kemanusiaan, harus dihukum seberat-beratnya kan. Malah kemudian akan diampuni akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. Nah sementara kemudian ada pembunuhan wartawan, kemudian malah pembunuhnya dapat remisi. Jadi ini suatu hal yang ironis dan kontradiktif. Saya kira pemerintah masih bisa mengoreksi kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak konsisten dan kemudian bisa mencederai perspektif hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Ketua Tim Pengacara Muslim Mahendra Data kemudian membandingkan hukuman yang dijalani oleh Ba'asyir dengan mantan bos Senturi Robert Tantular. Mahendra Data menyebut remisi yang diberikan terhadap dua terpidana itu tidak sebanding. Pelepasan Bang Senturi itu mendapat remisi 77 bulan. 77 bulan. Bagi 12 itu hampir lebih dari 6 tahun. Lebih dari 6 tahun atau 6 tahun 5 bulan. Remisinya sebelum pelepasan bersyaratnya ya. Remisinya itu sudah 77 bulan. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sayangnya tidak pernah mau peduli terhadap remisi. Jadi nggak tahu lah, saya dikasih remisi berapa saja terserah, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Beliau itu dikasih 36 bulan. 3 tahunan. Robert Tantular mendapat bebas bersyarat setelah menjalani sekitar 10 dari total 21 tahun hukuman penjaranya. Total remisi yang didapat Robert adalah 74 bulan 110 hari atau sekitar 77 bulan. Ya, polemik pemberian remisi oleh Presiden pekan ini menjadi sorotan mulai dari remisi bagi pembunuh wartawan Bali Prabangsa hingga maju mundurnya pembebasan bagi terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Ada apa di balik umbar pengurangan masa hukuman dari pemerintah? Benarkah pemerintah melakukan blunder hukum? Kita akan ulas malam hari ini lewat sambungan Skype. Kami sudah terhubung langsung dengan Denny Indrayana, mantan Wamenkumham. Selamat malam waktu Indonesia, Kang Denny.
Selamat sore, Bung Reinhardt, waktu Mekah, Baik, Saudi. baik. Nanti kami juga akan bergabung di studio dengan Akbar Faisal, Ketua DPP Partai Nasdem, dan juga Nasir Jamil, politisi dari PKS. Tapi saya ingin ke Kang Denny terlebih dahulu. Kang Denny melihat polemik kontroversi pemberian remisi oleh Presiden, mulai dari maju mundurnya Ba'asyir, diberikan bebas bersyarat, sampai dengan pemberian remisi bagi pembunuh jurnalis Bali. Anda melihat ini bagaimana sebenarnya, Bang Denny? Benar tidak bahwa ini ada blunder hukum sebenarnya? Begini, Mas, ini ada dua perspektif ya. Satu perspektif politik, terutama karena Pilpres 2019. Dan saya tidak akan banyak komentar di sana karena saya bukan ahlinya. Ya. Tapi kalau kita bicara satu perspektif yang lain, yaitu perspektif hukum, terutama hukum tata negara, memang persoalan remisi ini diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Bahwa narapidana itu punya hak-hak yang dapat diberikan. Oke. Di antaranya adalah remisi, yang lain adalah pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan lain-lain. Ada aturan-aturan lebih detailnya dalam bentuk peraturan pemerintah, bahkan ada keputusan-keputusan presiden yang lama yang mengatur tentang ini. Kalau dari sisi hukum, memang aturan remisi ini dikatakan hak untuk menjadi instrumen pembinaan. Oke. Artinya kalau ada narapidana yang berkelakuan baik, kemudian tidak melakukan pelanggaran, maka reward-nya dia diberikan pengurangan hukuman. Oke. Kalau kita mengambil contoh aktual lainnya, misalnya Basuki Cahayapurnama itu juga mendapatkan remisi. Biasanya diberikan pada hari-hari besar keagamaan, 17 Agustus, dan sejenisnya. Jadi ini memang secara hukum merupakan instrumen untuk pemasyarakatan di Indonesia melakukan pembinaan terhadap narapidana. Oke, baik, Pak Denny. Persoalannya adalah, persoalannya apa yang menurut Anda kalau kemudian ini menjadi ramai? Apakah karena mungkin sosoknya, ya ini adalah Abu Bakar Ba'asyir, dan juga mungkin pembunuh jurnalis di Bali, apa yang menjadi persoalan sehingga ini kemudian menjadi ramai menurut Anda? Persoalannya adalah selalu kemudian untuk kasus-kasus yang kompleks, kasus-kasus yang menjadi sorotan publik, ini bisa menghadirkan perbedaan pandangan. Oke. Misalnya dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir, momentumnya Pilpres, kemudian juga terkait dengan terorisme, ada peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang pengetatan bagi narapidana terorisme bersamaan dengan korupsi, bandar narkoba, dan lain-lain. Kalau ditanya dengan pembunuhan wartawan, tentu ini teman-teman wartawan juga punya concern, karena tadi sudah disampaikan bagaimana banyak kasus-kasus pembunuhan wartawan yang tidak selesai. Nah, perbedaan atau gap rasa keadilan antara pemangku kepentingan ini dengan pengambil keputusan di Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Presiden Jokowi yang melakukan penandatanganan Kepres, itu yang kemudian perlu dicari titik imbangnya. Dan memang itu tidak mudah dalam artian kalau secara hukum, kalau prosedurnya mungkin sudah dilalui. Tetapi biasanya ini tidak hanya cukup dilakukan melalui pertimbangan hukum semata. Tapi memang harus betul-betul menimbang asas kemanfaatan, keadilan, dan itu yang sulit untuk memang diukur dalam banyak kasus, tidak hanya kasus-kasus yang sekarang kita diskusikan. Baik, Pak Denny. Di studio sudah ada Bang Akbar Faisal, Ketua DPP Partai Nasdem. Bang Akbar, selamat malam. Selamat malam. Langsung saja, Bang Akbar, apa tanggapan Anda mengenai kemudian ramainya pemberian remisi oleh Presiden? Tadi juga Pak Denny sudah memberikan pendapatnya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Saya setuju dengan apa yang disampaikan pada bagian awal oleh Pak Denny tadi, yang mengajak kita untuk melihat pada dua perspektif. Nah, sekarang kita mau melihatnya pada sisi yang mana? Dari sisi perspektif hukum sebenarnya sih jelas ya. Saya supaya tidak salah dan kita jelas melihat masalahnya, saya catatkan di sini ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang narapidana untuk mendapatkan bebas bersyarat. Itu pasal 43A dan peraturan pemerintah 99, ini produknya Pak Denny Rayana nih, tahun 2012 tentang bukan Pak. Ya, tentang menteri nggak bisa ngeluarin PP Pak. Artinya enggak, yang saya maksud itu adalah maaf, ya.
tentang tata cara pelaksanaan. Artinya sebenarnya itu ada tata aturannya. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidananya. Dan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Kemudian telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari sisa masa pidana yang wajib dijalaninya. Kemudian telah menunjukkan kesadaran dan menunjukkan kesetiaan. Nah, pada titik ini sebenarnya ada kejelasan hukum di sini sebenarnya kan gitu ya. Yang jadi masalah adalah kemudian terjadi polemik di ruang publik yang kemudian masuk pada yang dikatakan oleh Pak Denny tadi, masuk pada sisi politisnya. Ada terjadi simpang siur informasi yang mengatakan bahwa Pak Abu Bakar Ba'asyir tidak layak untuk mendapatkannya. Karena dia belum mau mengakui negara kesatuan Republik Indonesia dan seterusnya termasuk Pancasila. Tetapi pada bagian tertentu kita juga mendengar di ruang publik beliau mengatakan, dalam hal ini Pak Abu Bakar Ba'asyir mengatakan saya tidak disodorin. Jadi memang harus ada kata penentu di sini. Untuk itulah sebenarnya apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Yasona Lawli beberapa hari yang lalu harusnya itu sudah menjadi penentu atau pemasti dari informasi ini. Dari sisi politiknya saya setuju tadi dengan yang dikatakan Pak Denny Indrayana. Ini adalah ruang di mana kemudian semua bisa dipermasalahkan. Katakanlah misalnya kalau semua tata aturan atau syarat-syarat ini telah dipenuhi kemudian berarti kan Pak Abu Bakar Ba'asyir berhak untuk mendapatkan itu. Jadi secara prosedural sebenarnya tidak ada yang salah menurut kalau menurut hukumnya, kalau menurut tata caranya ini saya mohon Pak Denny Indrayana tadi untuk melengkapinya. Kalau melihat ini sebenarnya belum karena masih ada yang belum dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir yaitu menyatakan setia pada NKRI dan Pancasila. Tetapi kan kemudian di ruang publik juga kita mendengarkan beliau mengatakan saya tidak disodorin. Nah, ini yang perlu dipastikan juga. Kemudian soal hukumnya politiknya. Ya saya agak waktu tidak cukup saya rasa kalau kita mau memperdebatkan ini dan tidak fair karena dari pihak kubu 02 itu tidak ada di sini. Sebab sejujurnya banyak orang yang mengatakan juga bahwa gagalnya pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ini kan diributkan oleh kubu 02 yang menganggap bahwa pemerintah melakukan pencitraan dengan isu tentang pembebasan ini. Jadi kita mau melihat yang mana sekarang, kita mau memperdebatkan yang mana. Jadi ada dua perspektif yang tadi tergantung dari mana kemudian melihat ini. Iya, saya rasa iya. Oke, tapi begini Bang Akbar, apakah kemudian tidak mempertimbangkan, ini kan sudah bergulir menjadi kontroversi di publik ya, apakah kemudian tidak mempertimbangkan pendapat publik misalnya civil society dalam memberikan remisi terlepas dari prosedur hukumnya begitu yang sudah memang sudah bisa dilakukan? Kalau saya hukum ya tetap hukum, aturan ya tetap aturan. Itulah gunanya aturan itu diadakan. Itulah gunanya aturan itu diundang-undangkan. Harus disepakati itu harus dijadikan sebagai landasan dari semua gerak-gerak hukum masyarakat kita. Kalau misalnya Pak Abu Bakar Ba'asyir belum memenuhi itu, maka kemudian beliau tidak berhak untuk mendapatkan itu. Kita tidak boleh memberikan sebuah permakluman ketika ada hal-hal apalagi yang mendasar. Katakanlah misalnya tentang pengakuan kepada kesetiaan kepada Republik Indonesia, karena ini adalah kesepakatan besar. Itulah yang membuat Indonesia ini terbentuk. Tetapi kalau berdasarkan kemanusiaan, menurut saya beliau memang sudah tua, 81 tahun, sakit-sakitan lagi. Saya tentu saja sebagai orang yang lebih muda, punya orang tua, saya juga bisa merasakan itu. Sekarang persoalannya kita mau berada pada titik mana nih? Gitu. Baik, kita coba minta pendapat dari Bang Nasir Jamil, politisi dari PKS, lewat sambungan telepon. Bang Nasir, selamat malam. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ada Bang Akbar di studio, ada Pak Denny lewat sambungan Skype. Silakan, Bang Nasir, ada tanggapan apa dari Anda mengenai kontroversi di balik pemberian remisi pekan ini yang cukup menyita perhatian publik, mulai dari kasus Abu Bakar Ba'asyir sampai dengan jurnalis Bali Prabangsa. Bagaimana menurut Anda? Iya, kita mau bicara apa malam ini nih? Bicara PP 99 2012, bicara pembebasan Ustadz Ba'asyir,
atau mencela-mencelinya pemerintah dalam pembebasan Ustadz Ba'asyir. Mau bicara mana ini? Oke. Kalau menurut Anda, mana yang lebih mencuat, Bang Nasir, dari kasus ini? Iya, kan beliau itu terkendala dengan PP 99 2018, ya. Dan 2012, maaf. PP ini kan seperti bom waktu ini, ya. Dan salah satu yang menyumbang over capacity di lapas hari ini ya PP 99 2012. Ya, karena sebenarnya itu juga tidak sejalan dengan tujuan-tujuan pemidanaan. Ya, PP ini sebenarnya waktu muncul kontroversi. Kita di Komisi 3 waktu itu juga meminta kepada pemerintah waktu itu zamannya SBY supaya mengevaluasi PP ini karena tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan. Ya. Karena orang ketika sudah dihukum dia harus menjalani hukuman, dia nggak boleh lagi. Dan PP ini sebenarnya juga menunjukkan lemahnya aparat penegak hukum untuk membongkar kasus-kasus kejahatan terutama yang diatur dalam peraturan pemerintah itu. Jadi bagaimana mungkin seorang narapidana, apalagi kalau misalnya kelasnya kelas 3, ya kasus narkoba dan lain sebagainya, dia diminta untuk justice kolaborator, ya kan? Dia nggak tahu apa-apa, apalagi kasus-kasus korupsi yang mungkin dia hanya ikut serta, bukan pelaku utama dari kasus korupsi. Jadi PP 99 2012 ini menurut kami waktu itu ini bom waktu yang meninggalkan banyak masalah. Baik, Bang Nasir, itu PP 99. Tadi cukup menarik Anda katakan ini pemerintah sepertinya mencela-mencele. Nanti dijawab oleh Bang Nasir usai jeda. Kami harus break terlebih dahulu. Prime News akan segera kembali saat lagi. Anda kembali di Prime News. Menarik tadi Bang Nasir Jamil mengatakan bisa dilihat dari mencela-mencela pemerintah terkait dengan kontroversi di balik memberikan remisi ini. Bang Nasir, saya ingin tanya lagi, mencela-mencela bagaimana yang Anda lihat, Bang Nasir? Iya, sepertinya tidak ada komunikasi dan koordinasi yang baik. Katakanlah sepertinya Prof. Yusril ya. Prof. Yusril kan saya nggak tahu juga, beliau itu penasihat hukum presiden atau penasihat hukum calon presiden. Ya, kan itu yang mencuat dan kemudian yang terlihat di media, terutama televisi ketika beliau mendatangi Ustadz Ba'asyir. Dan kemudian saya tidak tahu juga bagaimana komunikasi Prof. Yusril dengan presiden, ya. Dan kemudian ini tiba-tiba dimentahkan oleh pernyataan Menko Polhukam. Nah ini kan sepertinya nggak ada tidak ada komunikasi dan koordinasi yang baik. Bahkan ada kesan atau persepsi di tengah publik pemerintah yang berkuasa sekarang ingin memanfaatkan momen ya pembebasan Ustadz Ba'asyir itu karena bebas bersyarat menurut saya. Ya untuk kepentingan-kepentingan pencitraan dan lain sebagainya itu persepsi loh, ya persepsi yang muncul di tengah masyarakat. Karena Ustadz Ba'asyir kan sudah bisa memenuhi pembebasan bersyarat bulan 12 yang lalu ya tahun 2018, ya kan karena beliau sudah menjalani 2/3 dari pencitraan jelang pilpres maksudnya ya Bang atau gimana? Gimana? Pencitraan jelang pilpres atau seperti apa? Iya kan, iya persepsi orang kan seperti itu. Ini bukan persepsi kubu paslon nomor 2, bukan. Ini persepsi yang muncul. Ini ada apa kok tidak ada komunikasi kalau memang ingin membebaskannya tanpa embel-embel PP 99 2012, tentuan komunikasi sudah dibangun sejak awal. Ya, tiba-tiba presiden terkejut tuh, kok ada ini gitu loh kira-kira. Kok ada ini sehingga beliau kemudian ya akhirnya nggak bisa apa-apa juga gitu loh. Maksud hati ini barangkali ya maksud hati ingin mendapat simpati tapi ternyata sebaliknya yang diperoleh bukan itu. Oke, baik Bang Akbar. Pencitraan Bang, bagaimana menjawab ini? Nggak apa-apa, kan Pak Nasir Jamil kan politisi ya. Saya tentu saja harus berada di ruang itu untuk melihat itu. Tapi kan begini, saya tadi sudah menjelaskan, tadi juga Pak Denny Indrayana sudah menjelaskannya. Mau lihat dari sisi mana? Dari sisi hukumnya saya ulangi lagi. Saya refresh saja bahwa dari syarat-syarat ini ada yang sudah dipenuhi. Tapi kan ada yang belum dilakukan, bahwa menyatakan kesetiaan kepada NKRI, ya kan gitu ya. Di situ juga masih ada kontroversi. Pak Abu Bakar Ba'asyir mengatakan saya tidak pernah disodorin. Oke, kita menganggap itu sudah selesai ketika Pak Menteri Menkumham menjelaskannya, yang membuat kemudian seperti terlihat ada penangguhan dari rencana ini. Yang kedua Pak Yusril. Pak Yusril kapasitasnya sebagai apa sih Bang sebenarnya? Saya tidak tahu, saya sudah tidak lagi berada di sekitar presiden.
seperti dulu ya. Tetapi saya ingin melihat begini, Pak Yusril mengambil langkah sebenarnya juga tujuannya baik. Ingin membebaskan orang tua yang sudah 81 tahun sakit-sakitan. Toh juga mungkin Pak Yusril sebagai mantan menteri dia juga paham bahwa ada beberapa yang memang sudah memenuhi persyaratan seperti yang saya bacakan tadi 2/3 dari segala macam gitu ya. Nah, sayangnya kemudian Pak Yusril kalau saya melihatnya ada satu yang tidak dilakukan oleh Pak Yusril. Tidak mengkonfirmasi kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai pembantu Presiden langsung menyangkut ini. Mungkin saja Pak Yusril sudah berbicara dengan Presiden. Tapi kan Presiden tidak tahu semua hal. Mungkin katakanlah misalnya Presiden mengatakan, ini mungkin ya saya nggak tahu secara pastinya. Seandainya mungkin Presiden mengatakan, oh iya sudah layak barangkali karena sudah tua segala macam. Tapi seharusnya kalau saya dalam hal ini Pak Yusril mencoba mengkonfirmasi kepada pembantu Presiden langsung. Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, apakah benar karena saya mau mengambil langkah seperti ini. Jadi menurut saya sebenarnya niat kita semuanya baik dalam hal ini. Bolehlah dianggap pencitraan, meskipun saya melihatnya ini unsur kemanusiaan. Tetapi pada kasus prabangsa, tadi saya berharap sih sebenarnya Anda menanyai saya luka dengan ini. Prabangsa itu adalah mantan anak buah saya, langsung. Saya membaca kembali filenya yang tadi, dari kasus ini tahun 2010, karena dia menulis pemberitaan menyangkut penyalahgunaan keuangan, bahkan korupsi barangkali. Saya tidak membaca di dalam kasus itu apakah korupsi atau tidak, tetapi menurut saya ini ada penyalahgunaan keuangan di situ. Yang dilakukan oleh adik bupati di situ. Kemudian dia dibunuh dan hari ini mau diberikan remisi. Saya menolak. 100% saya menolak itu. Oke, baik. Bang Akbar, nanti kita akan lanjutkan membahas mengenai kasus prabangsa, tapi saya ingin ke Pak Denny terlebih dahulu. Pak Denny melihat hal yang sama tidak, bahwa ini ada proses birokrasi yang kurang tepat, misalnya antara ada satu pihak luar, dalam hal ini mungkin Pak Yusril, kemudian ada Menkumham, sehingga terkesan mencela-mencela. Anda melihat hal yang sama tidak, Pak Denny? Bung Renhat, istilah mencela-mencela itu terlalu politis buat saya komentari. Jadi saya kalau politiknya silahkanlah Bang Akbar dan Bang Nasir yang komentar. Jadi gimana proseduralnya, birokrasinya? Dari sisi hukumnya begini. Memang ini berbeda ya antara prabangsa dengan Abu Bakar Ba'asyir. Kalau Abu Bakar Ba'asyir itu syarat-syarat hak narapidana terkait dengan PP 99 tahun 2012. Yang tadi dikatakan Bang Akbar Faisal itu salah satu yang kami terbitkan pada saat menjadi Wakil Menteri. Saya Wakil Menteri, saya membantu Pak Menteri. Tentu saja kemudian itu adalah kebijakan dari pemerintahan saat itu untuk melakukan pengetatan bagi kasus-kasus korupsi, teroris, dan bandar narkoba. Jadi berbeda ini, prosedurnya berbeda. Kalau Pak Abu Bakar Ba'asyir PP 99 itu berlaku sehingga syarat setia NKRI dan Pancasila itu menjadi syarat bagi narapidana teroris, dan yang terkait dengan pembunuhan prabangsa ini tidak terkait dengan PP 99. Jadi prosedurnya berbeda. Nah, sedikit dengan tentang PP 99, Mas, karena ini hukumnya. PP 99 ini sudah diuji di Mahkamah Agung minimal 2 kali. Artinya dikatakan bertentangan dengan undang-undang pemasyarakatan, bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia, bertentangan dengan XYZ. Dan Mahkamah Agung dalam 2 putusannya mengatakan tidak, karena memang ada semangat hukum untuk punya agenda pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, dan lain-lain, termasuk terorisme yang lebih tajam. Bahwasanya di lapangan kemudian, terutama untuk narkoba, ada deviasi yang banyak masuk adalah pemakai, pengguna yang harusnya tidak masukkan penjara tapi direhabilitasi. Itu adalah penyimpangan yang menyebabkan, memang disebutkan Pak Nasir Jamil tadi, betul ada efek over kapasitas di situ, Mas. Tapi itu PP 99 kita diskusi lain lagi lah. Kembali ke prosedurnya, Mas. Prosedur yang sekarang ada, karena 2 hal yang berbeda ini, maka memang harus dilihat satu-satu. Tapi pada dasarnya pemberian PB terhadap Pak Abu Bakar Ba'asyir itu memang harus mengikuti banyak alur, termasuk di situ yang paling utama PP 99. Sedangkan yang terkait dengan pembunuhan prabangsa ini terkait dengan aturan hukum yang lain. Dua-duanya pasti akan menimbulkan semacam perbedaan sudut pandang keadilan, terutama teman-teman wartawan pasti merasa remisi diberikan tidak adil.
kubu Abu Bakar Ba'asyir tentu juga punya pandangan kenapa tidak diberikan TB. Dan situlah kemudian pemerintah mempunyai tantangan yang tidak ringan untuk memberikan penjelasan. Yang jadi isu memang prosedur semacam ini biasanya tidak terlalu terbuka. Walaupun dia berjenjang diberikan dari mulai lembaga pemasyarakatan diusulkan ke Kanwil, kemudian baru ke Kementerian Hukum dan HAM, dan untuk Kepres kemudian ke Presiden berjenjang, dan seharusnya itu sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tetapi prosesnya memang kemudian di ujung baru barangkali masyarakat tahu dan disitu menimbulkan gejolak. Dalam kasus pembunuhan prabangsa misalnya di 2014 pernah dimintakan ditolak, 2015 dimintakan lagi ditolak. Ini yang kebeberapa kalinya baru dikabulkan dan kemudian alasannya adalah sudah memenuhi syarat dan seterusnya. Memang syarat itu satu hal, tapi rasa keadilan masyarakat sebagai disampaikan oleh Pak Akbar Faisal tadi, terutama terhadap perlindungan wartawan, itu barangkali juga perlu dipertimbangkan. Menurut saya ini yang tidak mudah memang. Nanti kita akan bahas lagi, Pak Denny. Di mana kemudian menimbang di antara dua sisi itu. Aturan hukum, kepastian hukum, pembinaan aksi yang memang kalau mereka berkelakuan baik perlu diberikan reward. Di satu sisi dengan rasa keadilan korban. Pak Denny, kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lagi mengenai kasus prabangsa ini. Dan nanti saya juga akan tanyakan ke Bang Nasir Jamil mengenai ini. Kita break terlebih dahulu. Prime News akan segera kembali saat lagi. Ya, Anda kembali di Prime News. Tadi sempat disinggung selain remisi terhadap Abu Bakar Ba'asyir, wacana itu yang kemudian tampaknya masih ditunda, yang juga menjadi ramai pembicaraan adalah ketika Presiden memberikan remisi terhadap pembunuh wartawan Bali Prabangsa. Menarik tadi Bang Akbar tampaknya tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Presiden. Ini kenapa ini, Bang? Saya mencoba untuk mengeluarkan diri saya dari unsur subjektivitas karena saya mengenal sekali yang bernama anak Agung Prabangsa ini, mantan anak buah saya langsung di sebuah koran di Bali. Dia tidak layak dibunuh dengan cara yang keji seperti itu. Saya kembali ke masalahnya bahwa dia dibunuh karena dia menulis penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dari seorang lelaki bernama Nyoman Susrame yang juga adalah adik dari Bupati Bangli. Dia diseret, dibunuh, dipermalukan, dihina, dan kemudian dibuang ke laut. Bagi saya pribadi kejahatan ini lebih dari kejahatan yang bisa saya bayangkan sebagai manusia. Maka untuk itu saya marah. Lagi pula saya tidak melihat ada alasan untuk membebaskannya. Bahwa kemudian selama 10 tahun dia menjalani hukumannya, dia telah melakukan atau dia menjadi seorang tahanan yang baik, tidak. Dia adalah seorang pembunuh. Maka untuk itu sebenarnya saya sangat protes. Nanti kalau rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM, saya akan menyampaikan protes ini secara resmi. Tidak bisa wartawan yang melakukan tugasnya dibunuh dengan cara yang sangat-sangat hina seperti ini. Bahwa kemudian ada wartawan yang menulisnya seenaknya saja dan merugikan dan menghancurkan karakter seseorang, itu persoalan manusianya dan media tempat dia bekerja. Tetapi atas nama kemanusiaan, atas nama tata aturan tidak bisa dilakukan seperti ini. Saya sungguh-sungguh marah. Jadi pemberian remisi oleh Presiden ini menurut Anda tidak tepat? Saya sama sekali tidak setuju dengan ini. Saya Akbar Faisal, anggota DPR. Saya menyatakan tidak setuju. Bahwa saya adalah pendukung Presiden, iya. Saya tidak akan berubah dukungan saya kepada Pak Jokowi Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai calon presiden. Tapi untuk ini saya menyatakan ketidaksetujuan, kemarahan, dan merasa terhina dengan alasan apapun yang diberikan untuk orang bernama pembunuh, bernama Nyoman Susrame ini. Oke, baik. Bang Nasir, ada tanggapan Bang Nasir? Jadi menurut Anda benang merahnya sebenarnya seperti apa sih Bang Nasir dari kontroversi pemberian remisi ini? Tadi ada kekecewaan juga sebenarnya oleh Bang Akbar ya terkait dengan pemberian remisi oleh pembunuh prabangsa. Ya kalau pendukung Jokowi Ma'ruf sudah kecewa, apalagi yang bukan pendukung Jokowi Ma'ruf ya kan? Jadi menurut saya memang tentu harus dipilih dan dipilah ya soal remisi ini ya. Meskipun itu hak narapidana, tapi memang dalam konteks tertentu ya memang Presiden harus punya semangat terkait dengan pembelaan
terkait dengan kasus-kasus korupsi, ya apalagi ini wartawan. Kita tahu bahwa dunia pers itu juga adalah bagian dari pilar demokrasi. Nah, jadi ketika seorang wartawan dibunuh karena memberitakan kasus-kasus korupsi dan dibunuh secara keji, lalu kemudian pelakunya mendapat remisi, nah disitulah presiden seharusnya berani ya untuk mengatakan tidak, gitu ya, karena ada alasan-alasan tertentu dan kemudian itu menunjukkan bahwa dia pro terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi. Hal lainnya, Bang Nasir, mungkin ada tanggapan? Ya itu tadi, karena tadi Pak Akbar kan bilang tadi di awal bahwa presiden tidak tahu semua hal, bukan tidak tahu semua hal, barangkali tidak membaca semua hal. Ya beliau tidak tanya-tanya, ya kan, mungkin sudah disodorin, beliau teken dan lain sebagainya. Atau kemudian beliau tidak mendapatkan informasi yang utuh terkait masalah ini, ya akhirnya blunder. Nah, apalagi ini kan masa-masa pileg dan pilpres, ya sangat sensitif isu-isu seperti ini, seharusnya kan harus diantisipasi, ya. Dan tentu saja ya kita melihat ini dan kemudian ada pihak yang menilai bahwa presiden ternyata tidak pro terhadap pemberantasan korupsi, begitu loh. Oke, baik. Bang Akbar, bagaimana menanggapi itu? Artinya ya blunder tadi kata Bang Nasir. Enggak, presiden tidak tahu atau bagaimana? Saya tidak akan terpengaruh apa yang dikatakan oleh sahabat saya NG ya. Ini apa nama panggilannya di Komisi 3. Kalau soal blunder segala macam itu terserahlah. Tapi saya mau fokus bahwa ini tidak layak untuk itu atas nama kemanusiaan. Untuk yang prabangsa ya Bang? Prabangsa. Kalau menyangkut dengan Pak, saya sedang menjaga emosi nih. Saya masih terpukul karena saya masih membayangkan saudara prabangsa dengan saya di kantor kecil di Bali itu. Saya marah betul ini. Tapi kalau soal Pak Abu Bakar Ba'asyir, saya rasa kita tadi setelah memperdebatkannya, saya sebenarnya menyarankan jika boleh orang tua kita, orang yang kita hormati, meskipun dengan pola pandang yang berbeda dengan kita, ada upaya juga untuk melihat lebih jernih tentang masalah di Indonesia, bahwa Indonesia ini adalah sebuah kesepakatan, sebuah kesepakatan besar. Kemudian kita harus membesarkannya bersama, membuatnya menjadi kokoh bernama Indonesia. Barangkali ada dari Pak Abu Bakar Ba'asyir agar kemudian bisa melihat masalah ini dan mengatakan oke, kita bersama membesarkan bangsa ini. Gitu. Baik, saya sih membayangkan seperti itu. Ya. Baik Pak Denny. Ya, baik Pak Denny. Jadi kalau menurut Anda ini masalahnya apa sebenarnya Pak Denny? Apakah masalah judgement mengenai hukumnya kah, atau kepemimpinan presiden kah, atau bagaimana? Karena ternyata cukup menuai banyak penolakan ketika memberikan remisi khusus untuk kasus prabangsa ini. Kalau kita lihat secara menyeluruh, Mas, itu tentu aspek-aspek itu bergabung ya. Bagaimana birokrasi berjalan sampai kepada level presiden mengambil keputusan. Ini tentu dari sisi hukum tata negara, dari lapas, kemudian kanwil dan pasar kalau bicara prabangsa, sampai kemudian presiden untuk memberikan remisi, kemudian untuk kasus Pak Abu Bakar Ba'asyir dari Nusa Kambangan, sampai kemudian presiden untuk memberikan PP. Ini alur ini sinkronisasi, harmonisasinya memang harus jalan, dan keputusan akhir tetap ada pada presiden dengan masukan Dirjen Pas dan Menteri Hukum dan HAM. Nah, ini alur ini mestinya kemudian smooth ya. Bagaimana koordinasi dan lain-lainnya. Kemudian ada aspek politiknya di tahun 2019 itu tidak bisa dihindari, dan kalau ada kemudian ketidaksinkronan, disitulah kemudian politik bisa menjadi masuk dan elektabilitas menjadi isu di sini kan. Kita tidak ingin hal itu. Dan memang kalau kita melihat dua isu ini, kelihatannya apalagi ada keterlibatan Prof. Yusril yang tadi disebut sebagai posisi sebagai apa, ini kemudian kelancaran proses ini mungkin menjadi isu yang menarik untuk lebih didiskusikan. Bagaimana agar lebih lancar, bagaimana agar lebih akuntabilitasnya lebih terjaga. Transparansi memang sulit, Mas. Karena proses ini adalah proses yang memang lebih ada dalam birokrasi pemerintahan. Nah, itu yang kemudian direspon oleh publik pada saat kebijakannya sudah mulai akan muncul keluar di ujung. Pada saat itu baru kemudian bisa diketahui. Dan itu yang menyebabkan kemudian debat.
Oke, saya ingin ke Bang Nasir dan juga Bang Akbar terakhir. Pertanyaan yang sama dengan kepada ini tadi. Ini masalahnya jadi judgement mengenai hukum atau kepemimpinan. Mungkin Bang Nasir terlebih dahulu. Ini masalah kepemimpinan. Ya, masalah kepemimpinan di level top ya negara di level ini. top, presiden artinya gitu ya? Oh jelas dong. Ya kalau kementerian sudah jelas dia menjalankan aturan bahwa orang menjalani hukuman, berkelakuan baik, kemudian dia mendapat haknya. Tapi presiden sebagai pengambilan keputusan tertinggi kan dia harus bisa mengatakan misalnya tidak. Ya, karena ini menyangkut dengan sensitivitas publik, menyangkut dengan pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Ya, dia harus mengatakan itu. Begitu juga kalau soal Ustaz Ba'asyir. Walaupun aturan mengatakan dia harus itu dan kemudian katanya Ustaz Ba'asyir tidak mau menaikkan katanya. Dia juga harus mengambil sikap. Dia harus mengambil sikap atas nama kemanusiaan. Saya bertindak begitu loh. Tapi kan itu tidak ada dalam kepemimpinan yang sekarang ini begitu. Dia tidak menjadi the chief of the law enforcement gitu loh. Nah, itu persoalannya gitu loh. Oke, baik Bang Nasir. Saya terakhir ke Bang Akbar. Bagaimana Bang Akbar? Masalah kepemimpinan katanya. Kalau saya mau menjawab Pak Nasir Jamil sebagai politisi, saya mau mengatakan begini. Ya soalnya kubunya Pak Nasir Jamil memprotes sih pembebasannya Pak Enggak, kita nggak protes, Pak Akbar, kita nggak protes. Kita justru ada alasan kemanusiaan. Memang Ustaz Ba'asyir harus dibebaskan, tapi memang ada kendala dalam PP 99 2012. Disitulah Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan harus mengatakan, nah itu misalnya. Ya, oke, nggak apa-apa, saya paham saja. Saya tentu saja harus memahami itu. Tapi begini, menurut saya terlalu jauh kalau dikatakan bahwa ini soal kepemimpinan. Memang jadi presiden itu berat ya. Semua harus mengambilnya. Apalagi jangan lagi Bang Akbar, sudah cukup satu periode aja. Enggak. Dengan itulah sebenarnya Pak Jokowi menunjukkan bahwa betapa dia kuat menghadapi semua ini dirongrong oleh kubunya Pak Nasir Jamil gitu kan. Nah, sekarang bayangkan saja kalau saya sih kalau misalnya itu yang diberondong adalah pembantu presiden, ya mungkin mereka tidak akan melakukannya. Lawang yang akan calon presiden kan bukan Pak Yasona Lawli tahun 2019 ini kan. Tapi saya ingin mengatakan begini, ayolah, ini persoalan harus kita hadapi, sudah terjadi, harus ada jalan keluarnya, dan kayaknya sih pemerintah sudah mengambil sikap. Ya bahwa harus mengikuti tata aturannya, lawang ada tata aturannya Pak. Kalau saya yakin kalau misalnya Pak Abu Bakar Ba'asyir menyatakan kesetiaannya kepada Republik Indonesia, seperti seharusnya kita sebagai seorang warga negara Indonesia mungkin sudah selesai. Tetapi kan ini juga soal faktor kesehatan, itu juga menjadi yang lain. Menyangkut soal prabangsa, sekali lagi saya menyatakan, saya sebagai anak bangsa, sebagai anggota DPR, dengan seluruh beban konstitusi yang ada pada saya menyatakan saya tidak setuju dengan remisi itu. Oke, baik, kita akan tunggu seperti apa ke depan terkait dengan pemberian remisi ini. Terima kasih banyak Bang Akbar Faisal sudah hadir di Prime News. Bang Nasir, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Denny Indrayana, terima kasih sudah bergabung bersama kami jauh-jauh dari Arab Saudi. Dan kami akan segera kembali dengan beragam informasi lain, tetap bersama kami di Prime News.